Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Makna proklamasi kemerdekaan bagi perjuangan masyarakat adat. Pada teks proklamasi, terutama di kalimat pertamanya berbunyi demikian. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan demikian, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Atas dua kalimat dan dua alinea itu, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berbicara tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi perjuangan masyarakat adat. Kemerdekaan dalam konteks itu berarti bebas dari penjajahan bangsa-bangsa asing, yaitu kolonialisme. Itu artinya bebas atau merdeka dari kuasa politik dan pengetahuan pula. Merdeka berarti kita harus memiliki kuasa atau pengetahuan sendiri. Berdasarkan itu, maka kita memperoleh maknanya bagi perjuangan hak-hak masyarakat adat untuk diakui keberadaannya, yaitu hak atas tanah, religi, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, mengapa? Karena dari spirit atau semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia juga kemudian dikembangkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita menemukan beberapa hal ini. Pertama, kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah hasil dari perjuangan panjang komunitas-komunitas adat. Sebelum ada negara Indonesia, komunitas-komunitas adat, katakanlah dari Sabang sampai Merauke, sudah melakukan perlawanan. Sudah melakukan perjuangannya sendiri-sendiri melawan bangsa-bangsa asing ini. Melawan kolonialisme. Melawan atas pendudukan terhadap tanah adat. Melawan atas pengrusakan terhadap adat istiadat. Terhadap kebiasaan-kebiasaan. Terhadap nilai-nilai leluhur. Itu sudah lebih dulu dilakukan oleh komunitas-komunitas adat ini. Jadi boleh dikatakan bahwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu yang disampaikan oleh Soekarno dan Hatta adalah akumulasi dari perjuangan panjang dari komunitas-komunitas ini. Sebelum agama-agama dari luar datang dan sebelum menjadi bagian dari kebudayaan Nusantara ini, yang terlebih dahulu melakukan perjuangan melawan penjajahan itu adalah komunitas-komunitas ini. Kita ambil contoh misalnya di Minahasa. Abad 17 terjadi apa yang disebut dengan perang melawan Spanyol. Orang-orang Minahasa melawan orang-orang Spanyol karena melakukan pengrusakan terhadap hak-hak mereka sebagai komunitas adat. Begitu juga dengan di Maluku, di Aceh, di Jawa, dan lain sebagainya. Dalam sejarah kita menemukan bahwa jauh sebelum tanggal 17 Agustus itu, sudah ada upaya-upaya untuk melakukan perlawanan terhadap apa yang kemudian disebut sebagai penjajahan atau kolonialisme. Jadi, 17 Agustus 1945 itu adalah akumulasi dari perjuangan panjang dari komunitas-komunitas ini. Dan bolehlah kita katakan bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 itu titik pijaknya adalah perjuangan dari komunitas-komunitas ini. Yang kemudian dia terus berkembang, datang ke era modern, yang kemudian muncul intelektual-intelektual, pemikiran-pemikiran modern tentang kemerdekaan, tentang nasionalisme, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah perjalanan panjang. Dan kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang
itu sama dengan lahirnya negara Indonesia adalah sebuah akumulasi dari perjuangan panjang dari komunitas-komunitas adat ini yang kemudian terus berkembang. Lalu kedua, mengapa kemudian proklamasi 17 Agustus 1945 yang itu berarti hari lahirnya negara ini bermakna penting bagi perjuangan hak-hak masyarakat adat, yaitu bahwa Indonesia itu sebagai negara, dia bukan komunitas adat, sebagai negara modern, sebagai negara demokrasi, sebagai negara yang berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi modern. Salah satu yang penting dalam prinsip demokrasi modern itu adalah hak-hak asasi manusia. Nah, salah satunya adalah pengakuan terhadap hak dari masing-masing orang, masing-masing komunitas untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan identitas etnisnya, sesuai dengan adat istiadatnya, sesuai dengan kebiasaannya, termasuk juga hak atas kepemilikan tanah. Jadi poin kedua, mengapa kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus bermakna penting bagi perjuangan masyarakat adat adalah bahwa dengan lahirnya negara Indonesia itu sebagai negara modern, maka kemudian prinsip yang paling penting di dalamnya adalah hak asasi manusia. Yang di dalamnya, dan itu yang kemudian mencirikan Indonesia sebagai negara modern adalah konsistensi untuk menegakkan hak-hak terhadap siapapun itu. Poin ketiga, yaitu nasionalisme. Ketika pemerintah, atau dalam hal ini katakanlah negara modern Indonesia, gencar berbicara tentang penting perlunya nasionalisme, maka sesungguhnya negara ini harus belajar tentang itu dari komunitas-komunitas adat ini. Karena komunitas-komunitas adat ini di dalamnya ada kekerabatan, ada komunalisme, maka kita menemukan prinsip-prinsip pada satu pihak, prinsip etnisitas ya, kemudian prinsip komunalitas ya, tapi prinsip-prinsip ini universal, yaitu bagaimana kemudian mereka menghargai alam, bagaimana prinsip mereka dalam hal harmonisasi antara dirinya sebagai manusia, sebagai komunitas, dengan alam, lalu dengan yang dia sembah, tapi juga bahwa prinsip-prinsip dari masyarakat adat yang harmoni ini termasuk di dalamnya adalah prinsip tentang penerimaan pada keragaman. Nah, Indonesia sebagai negara modern, sebagai nation state, sebagai sebuah institusi politik besar yang di dalamnya terdiri dari beragam suku, etnis, agama, ras, dan lain sebagainya, maka saya kira perlu belajar dari spirit, semangat, atau prinsip-prinsip dari masyarakat adat dalam hal dia memahami kosmologinya, dalam hal dia memahami bagaimana dirinya yang terhubung dengan komunitas, dengan alam, dan dengan Tuhan dan dengan semesta. Itu prinsip penting bagi kita dalam memahami keragaman hari ini. Tapi juga prinsip penting dalam hal penghormatan, penghargaan, serta kesetiaan terhadap apa yang dipijak, terhadap apa yang dia hidupi, terhadap apa yang dia wariskan. Dan Indonesia sebagai negara bangsa, sebagai negara modern, yang kemudian harus membangun nasionalismenya, katakanlah sejak awal abad 20, yang kemudian dia memuncak di tanggal 17 Agustus 1945, yang kemudian terus diwariskan, digaungkan sampai hari ini. Saya kira
prinsip dasarnya harus kembali kepada apa yang diyakini, apa yang dihidupi, apa yang kemudian terus dikembangkan oleh komunitas-komunitas adat, yaitu kesetiaannya, penghormatannya, penghargaannya terhadap kehidupan bersama itu. Bukankah itu prinsip penting atau poin penting dari nasionalisme? Nah, dengan demikian, jika kita belajar katakanlah dari 3 poin tadi, itu untuk sementara. Mungkin bisa kita kembangkan lagi. Makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 bagi perjuangan masyarakat adat. Maka sudah seharusnya negara, pemerintah mengakui komunitas-komunitas adat dengan antara lain melalui undang-undang dan perangkat-perangkat hukum lainnya sampai ke daerah, perda dan lain sebagainya. Mengapa ini penting? Pandemi memberi kita pelajaran bahwa dengan kemudian kita belajar dari cara hidup komunitas-komunitas adat, kita menemukan prinsip-prinsip atau nilai-nilai tentang pentingnya keberlanjutan kehidupan bersama. Kebersamaan itu meliputi antara lain setiap manusia, lalu kemudian komunitasnya, alam, dan meliputi semua semesta. Nah, tentu kita harus memahami itu dalam cara berpikir masyarakat adat. Tapi kemudian pandemi memberi pelajaran bagi kita untuk kemudian memahami bahwa mengapa komunitas-komunitas adat ini penting dalam negara Republik Indonesia ini, karena pada mereka lah kita menemukan spirit, kesetiaan, penghargaan, penghormatan terhadap tanah yang mereka hidup, terhadap alam di mana mereka hidup, terhadap semua yang kemudian menjadi bagian dari kehidupannya. Nah, dengan demikian, sudah saatnya bagi negara untuk memberi pengakuan terhadap komunitas-komunitas. Jangan memandang mereka hanya sebagai subculture, hanya suatu yang minoritas. Tapi harus memahami mereka bagian penting dari negara ini. Sebab pertama adalah bahwa sebelum negara ini lahir, sudah ada komunitas-komunitas adat ini. Mengapa negara bisa kemudian membuat misalnya undang-undang perlindungan penanaman modal, tapi terhadap masyarakat adat sangat sulit sekali untuk membuat misalnya undang-undang perlindungan masyarakat adat atau undang-undang pengakuan masyarakat adat. Nah, dengan adanya undang-undang atau perangkat-perangkat hukum lainnya yang di dalamnya mengakui, melindungi, menghormati, menghargai keberadaan masyarakat adat ini, maka saya kira apa yang dipikirkan sebagai nasionalisme Indonesia itu akan tegak, akan kokoh berdiri. Karena pada masyarakat adat inilah kita belajar tentang bagaimana berpijak hidup dari tanah leluhur mereka sendiri, dari nilai-nilai leluhur mereka sendiri, dari adat istiadat mereka sendiri, dari sumber daya alam yang diwariskan oleh leluhur mereka. Itulah sesungguhnya yang saya kira bisa kita katakan sebagai nasionalisme. Dengan demikian, mengakui masyarakat adat yang banyak sekali dari Sabang sampai Merauke ini, maka negara kita akan kemudian dapat mengembangkan apa yang disebut dengan nasionalisme yang sesungguhnya, yaitu nasionalisme yang berpijak pada keragaman, suku, adat, agama, dan lain sebagainya. Karena dengan pengakuan terhadap keragaman komunitas-komunitas adat ini, maka juga itu sama dengan negara mengakui keragaman, agama, ras, adat istiadat, dan lain sebagainya. Dan itulah Indonesia. Dan itulah makna dari Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara modern. Demikian saya, Denny Pinontoan.